Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnalita, prodi Tadis Matematika semester 4. Mempersembahkan. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang pertama, jelaskan pendapat Anda tentang hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini kita akan menjelaskan apa saja. Pertama, pengertian filsafat, macam-macam filsafat ilmu pembelajaran, hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari ontologi, hakikat pembelajaran matematika dari aksiologi, filsafat ilmu, hakikat matematika, pembelajaran matematika, hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari epistemologi, dan akhir adalah sebuah kesimpulan dari kita. Oke, pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini keberadaan ilmu pengetahuan. Filsafat kalau menurut para ahli pertama Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Kemudian ada Aristoteles yang menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang keberadaan yang meliputi logika, fisika, fisika dan pengetahuan praktis. Dan yang ketiga adalah Berlins yang menyatakan bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Kemudian ada lagi nih, apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filosofis dan Kars menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat dalam ilmu. Ada juga Dalton dan kawan-kawan menyatakan bahwa filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah dan hubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Ada juga Cornelius Benjamin menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode, konsep, dan peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Macam-macam filsafat ilmu, ada 3 ya guys, ontologi, epistemologi, aksiologi. Pertama, ontologi nih. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos berarti yang berada, being, dan logos berarti pikiran logis. Jadi ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada, berada, atau dengan kata lain artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujudan dan berdasarkan pada logika. Nah, ada juga pendapat nih, Chesky dan Wolfner. Ontologi merupakan cabang filsafat yang memiliki fokus pada usaha untuk mengoperasi keberadaan dan kenyataan suatu hal. Smith yang menyatakan bahwa ontologi juga dapat dipandang sebagai ilmu atau kajian tentang apa pengertian atau tentang jenis dan struktur suatu objek, sifat-sifat kejadian, proses dan keterhubungan dalam setiap lingkup realitas atau kajian terkait dengan apa yang mungkin ada. Apa yang dimaksud dengan epistemologi? Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Ada Chesky dan Wolfram menyatakan bahwa epistemologi itu berfokus pada pemahaman terhadap suatu pengetahuan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut nih. Ada juga Adib yang menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan dan membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuannya, hakikat pengetahuannya, dan sumber pengetahuannya. Ada juga Dengerma yang menyatakan
Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode, dan kualitas pengetahuan. Ada juga Azumardi Azra menyatakan epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang Kairslim, terus pengertian struktur, metode, dan validalitas ilmu pengetahuan. Nah, sekilas tentang epistemologi, kemudian lanjut dengan aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, jadi aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jujun Esi berpendapat bahwa aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Adib juga mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai sesuatu kehidupan. Adib mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Kemudian tentang hakikat matematika. Istilah matematika ini berasal dari bahasa Machen yang artinya mempelajari. Namun diduga kata itu ada hubungannya dengan kata Sanskerta medah atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau inteligensi. Reich dan kawan-kawan menyatakan bahwa matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Ada juga James menyatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis. Dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. Kemudian akan bahas bahwa pengertian pembelajaran. Pembelajaran bisa dikatakan diambil dari introduction, yang berarti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang merencanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Kemudian ada 3 di sini menurut pendapat ahli tentang definisi pembelajaran. Kemudian hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ontologi. Ontologi adalah matematika berusaha memahami keseluruhan dari kenyataan matematika. Menurut Maurice Sigit bahwa ontologi matematika itu berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang mengada. Kemudian ontologi matematika itu merupakan segala aspek yang ada di dalam ilmu matematika yang bersifat konkret. Jika dikaitkan dengan pembelajaran suatu ilmu pengetahuan, maka ontologi ini berhubungan dengan asumsi konseptual terkait apa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya, dengan memperhatikan objek langsung dari matematika, sehingga dalam pembelajaran matematika itu terdapat pemahaman konseptual berkaitan dengan pemahaman konsep, operasi, dan relasi dalam matematika. Kemudian hakikat pembelajaran ditinjau dari filsafat ilmu epistemologi. Epistemologi pendidikan matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat pendidikan matematika. Keaslian atau kebenaran hal-hal yang termuat dalam proses belajar mengajar matematika.
Epistemologi berhubungan dengan teori pedagogik terkait cara terbaik untuk membelajarkan ilmu pengetahuan tersebut. Epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dan sifat-sifat matematika, misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Kemudian hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu aksiologi. Dalam ilmu matematika, menurut Marsigis, pendekatan aksiologis mempelajari secara filosofis hakikat nilai atau value dari matematika. Kita dapat menentukan apakah objek ilmu pengetahuan tersebut memiliki nilai atau tidak. Dan jika memiliki nilai, maka nilai apa yang melekat pada objek tersebut. Itu disebut ilmu aksiologi. Dan aksiologi pendidikan matematika yaitu ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang kebermanfaatan pendidikan matematika dalam sebuah proses belajar mengajar matematika. Contohnya adalah manfaat mempelajari tentang bangun ruang dan mempelajari hal-hal lain terkait pendidikan matematika. Itu misalnya, sehingga para peserta pendidik mampu menerapkan atau menggunakan hasil dari proses belajar matematika untuk membantu kelangsungan hidupnya. Terima kasih telah menyimak videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.